Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati para pengurus Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, yang kami hormati segenap jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dialog Ramadan pada siang hari ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk hadir di majelis yang mulia ini di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tujuannya adalah untuk kita beribadah, untuk kita menambah kebaikan-kebaikan kita, menambah amal saleh kita di dunia sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Mohon maaf, saya sering mengingatkan jamaah, kehidupan manusia di atas dunia ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kehidupan yang singkat ini, hormati Allah, yang 60 sampai 70 tahun, kalaupun ada orang yang lebih kata Rasul itu bisa dihitung dengan jari. Kehidupan yang sesaat ini pun kita tidak ingin menjadi orang yang tidak bahagia. Tidak ada orang yang menginginkan kesengsaraan. Tidak ada orang yang menginginkan rasa sakit di dunia ini. Padahal hidup kita hanya 60 tahun, 70 tahun, tetapi kita ingin bahagia, kita ingin senang, kita ingin bergembira. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Semua kita berusaha mencari pekerjaan, semua kita berusaha untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Semua kita melakukan yang namanya perniagaan, bisnis dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan materi sebagai modal kita hidup bahagia di dunia. Secara logika, Allah, kalau di dunia yang 60 tahun, 70 tahun saja kita ingin bahagia, bagaimana dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi? Ya, kehidupan akhirat tentu menuntut modal yang banyak, menuntut yang namanya pahala yang berlimpah, bekal yang cukup supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi jangan hanya kita terfokus untuk dunia yang sesaat saja, tetapi kita meninggalkan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Sehingga di sini pentingnya Allah, kita benar-benar memperbanyak kebaikan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa merasakan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu,
Jangan pernah malas bersolawat. Jangan sampai kita tidak mau bersolawat. Di sela-sela kita duduk di luar kajian ini, daripada kita bengong, silakan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Terkadang kalau kita ngaji, ambil Quran, bisa kita ngantuk, istirahat, tetapi kita coba dengan wirid-wirid atau kalimat-kalimat thayyibah, termasuk memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang hari ini temanya adalah Islam atau puasa dan kaitannya dengan disiplin umat. Kalau kita berbicara disiplin, maka kita menyimpulkan bahwasanya satu-satunya agama yang benar-benar konsisten dengan ajaran kedisiplinan itu adalah Islam. Kalau sudah berbicara Islam, maka yang tergambar adalah kedisiplinan. Kira-kira begitu. Jangan diputar balik. Bicara Islam, maka ngaret. Islam lemes-lemes. Islam terlambat. Nah, kira-kira itu keliru sekali. Jadi kalau kita bicara Islam, identik dengan kedisiplinan. Apa yang menjadi dalil atau argumentasi yang menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedisiplinan. Bahkan satu-satunya agama yang paling disiplin itu Islam. Bisa dibayangkan, semua ibadah yang kita lakukan itu terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan kaifiyah, tata cara, terikat dengan jumlah dan bilangan. Lihat, hanya di Islam yang ada ibadah yang diikat dengan tata cara yang sudah jelas. Kalau dalam bahasa agama itu ibadah yang dikenal dengan ibadah mahdhah. Kita tahu dalam Islam ibadah itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan mahdhah wa ghairu mahdhah. Maka kalau kita bicara ibadah mahdhah, sebenarnya ibadah inilah yang mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Salat itu ibadah mahdhah. Kenapa? Karena ketentuannya sudah rigid, sudah jelas, sudah tetap, waktunya dilakukan sudah ada, jumlah bilangannya sudah ada, tata caranya itu sudah ada, maka dia terikat dengan semua yang kita sebut dengan tata tertib tadi. Termasuk waktu, kita tidak boleh memperlambat, apalagi mengakhirkan atau merubah jadwal yang sudah ada. Itu tidak diperkenankan di dalam Islam, apalagi dalam masalah ibadah. Haji juga demikian. Dia terikat dengan tempatnya, tempat pelaksanaannya. Di situ sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-masyair atau masy'aril haram. Ya, pelaksanaannya mulai dari puncaknya itu Arafah, al-hajju Arafah. Kemudian nanti ada kewajiban-kewajiban berikutnya dengan mabit di Muzdalifah. Itu tidak bisa ditukar-tukar. Tidak bisa dipindah-pindah. Apalagi sampai ada ide misalnya memindahkan Mekah itu ke Indonesia. Itu tidak bisa. Ka'bah itu ke Indonesia, ya nggak bisa. Kecuali untuk belajar boleh. Jadi kalau mau belajar ke asrama haji boleh. Untuk belajar haji, belajar umroh boleh. Tetapi untuk menjadi seorang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh itu bukan. Ya, karena ini adalah sebuah proses pembelajaran. Zakat, takarannya sudah jelas, waktu pengumpulannya sudah jelas, nisabnya sudah jelas. Semua ini menunjukkan bahwasanya ibadah dalam Islam itu semuanya bermuara kepada kedisiplinan. Kalau sudah kita berbicara kedisiplinan, maka di situ ada kepatuhan, ada ketaatan kepada aturan-aturan. Apalagi kalau kita mengkaji lebih jauh bagaimana Al-Quran menjelaskan dalam sumpah-sumpah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana objek sumpahnya itu adalah dengan waktu.
wal fajri wa layal. Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu malam. Allah juga bersumpah dengan wadduha. Allah juga bersumpah wal asr, demi waktu. Apa maknanya penyebutan sumpah tadi kata Allah? Pertama, ini menunjukkan bahwasanya waktu itu menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa dikatakan penting? Bapak Ibu, yang bersumpah itu siapa? Allah. Objek sumpahnya itu justru dengan waktu. Kalau sudah Allah yang Maha Agung bersumpah, berarti objek yang disampaikan itu menunjukkan sesuatu yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berbicara tentang waktu. Kalau sudah berbicara tentang waktu, maka di situ ada pengelolaan waktu, bagaimana kita mengisi waktu, bagaimana kita taat kepada waktu dan lain sebagainya. Itu semua adalah masuk ke dalam wilayah disiplin. Kemudian makna daripada ayat tadi, wal asri misalnya, demi masa, demi waktu, bisa ditafsirkan bahwasanya siapapun jua, apakah individu, masyarakat, kelompok, golongan yang benar-benar bisa menghadirkan kedisiplinan, bisa menjaga kedisiplinan dengan baik, menerapkan kedisiplinan dengan baik, maka dia pasti berjaya dalam hidupnya, apapun agamanya. Apapun agamanya, kalau dia benar-benar disiplin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka pasti Allah akan memuliakan orang itu. Tentu kemuliaan dalam perspektif yang luas. Kita tidak berbicara tentang kemuliaan dalam di akhirat kelak. Artinya apa? Orang yang disiplin dalam waktu pasti dia akan berjaya dalam hidupnya. Kalau kita ambil contoh Jepang, Bapak Ibu, memang kita nggak pernah ke Jepang. Tetapi kalau lihat Jepang itu mirip dengan Indonesia, negaranya kepulauan, 6.000-an sekian pulau. Tetapi Jepang, Bapak Ibu, kalau buka Google saat ini, siapa negara yang paling disiplin di dunia, maka akan terjawab, keluar jawabannya, Jepang adalah negara yang paling disiplin. Kalau kita komparasi, melakukan perbandingan dengan negara kita yang sama-sama negara kepulauan, dari sisi sumber daya alam kita bandingkan dengan mereka, konon Jepang itu sulit untuk bisa berjaya secara kasat mata. Kenapa? Karena sumber daya alamnya minim dibanding dengan Indonesia. Tetapi kenapa setelah pengeboman Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki, Allah, hancur lebur Jepang, ternyata dia bisa bangkit dengan luar biasa. Bahkan bukan di kawasan Asia, bukan lagi kawasan Asia Pasifik, Asia Timur, tetapi seluruh dunia, Jepang itu adalah negara yang dipandang hebat. Dari sisi iptek dan lainnya, Jepang itu adalah merupakan kiblat. Sumber dayanya luar biasa. Bapak Ibu, apa penyebab Jepang bisa berjaya? Ternyata janji Allah tadi, wal asr, siapapun yang menghargai waktu, maka dia berjaya dalam hidup ini. Maka Jepang itu adalah negara paling disiplin. Pernah dalam bagian kita disebutkan tahun 2019 itu ada seorang menteri yang terlambat datang ke dalam satu acara, 3 menit dia datang, langsung minta maaf. Telatnya 3 menit. Itu sudah seolah-olah itu adalah kekeliruan besar. Kalau kita terlambat 1 jam itu sudah biasa. Ya. Majelis-majelis manapun kalau terlambat itu sudah dimaklumi. Maklum bidururah. Itu seolah-olah dipaksakan kita harus maklum. Karena kita ya hampir setiap saat kita melihat orang-orang yang tidak pernah disiplin. Jepang itu dari anak kecil itu sudah diberlakukan kedisiplinan, diajarkan bagaimana menjadi disiplin. Negara Eropa, sepengetahuan kami yang pernah berkunjung misalnya ke Amerika, kemudian ke Australia, saya bandingkan dengan negara-negara Timur Tengah yang tempat saya kuliah dulu, kemudian beberapa negara Timur Tengah, Afrika yang sudah saya kunjungi, memang jauh. Kita akan sampai kepada kesimpulan
Allah itu akan meninggikan siapapun jua, apapun agamanya, kalau dia disiplin. Dengan apa? Wal asri tadi. Karena asri ini umum, siapapun yang menghargai waktu. Maka kita lihat di Eropa sana, di Amerika sana, mohon maaf kalau itu yang saya jadikan rujukan. Karena saya juga pernah tinggal di Yordania, tinggal di Mekah juga beberapa bulan, pergi juga ke Maroko. Kita melihat kondisi yang jauh berbeda sekali. Begitu bicara negara Eropa yang kafir itu, Masya Allah, setiap kali ada acara 2 menit terlambat itu adalah aib yang luar biasa. Malu kita, karena semua orang itu, hormat Allah, benar-benar menjaga waktu. Maka penting sekali, mohon maaf, kenapa ada ungkapan al-waktu asmanu minadz zahab. Waktu itu jauh lebih mahal daripada emas. Karena memang tadi, siapapun yang bisa menjaga waktu, siapapun yang disiplin, maka Allah pasti akan muliakan dia. Sampai-sampai dalam ungkapan ulama disebutkan apa? Al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu diibaratkan mata pedang yang sangat tajam sekali, Bapak Ibu. Sehingga bila mana kita tidak bisa disiplin, tidak bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik, maka yang terjadi kemudian adalah kita yang akan membunuh diri kita sendiri. Seringkali kita dengar ucapan orang tua kita dulu. Oh anak, dendek marah aku anak, nani tok nyesel. Ndak apa menurut? Pacu-pacu entah anak, dendek marah aku. Lai aku ndek mati, ndek pacu, kan begitu. Artinya apa? Ya tadi berawal dari kedisiplinan. Dididik menjadi orang yang disiplin, sehingga yang terjadi kemudian adalah tidak mampu menggunakan waktu dengan baik. Yang terjadi kemudian adalah penyesalan dalam hidup itu. Makanya sering tiang memberikan satu, ini sebelum masuk kepada puasa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru menekankan kepada kita, jadilah orang yang cerdas, kata beliau. Jadi orang yang cerdas, bukan menjadi orang yang tolol, bukan menjadi orang yang bodoh. Apa indikator orang itu dikatakan pintar? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang mampu menimbang-nimbang dirinya, mampu menghitung-hitung dirinya, mampu menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu itu benar-benar dia arahkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Orang yang cerdas, kita akan menghitung diri kita saat ini. Kalau kita saat ini sudah berumur 60 tahun, sering usia 60 tahun itu dengan ibadah yang sudah kita lakukan, dan itu bisa kita hitung. Orang yang cerdas, dia akan mengatakan kalau itu sudah bagus, bahkan sudah melampaui, karena kita rajin ibadah, bahkan sunnah-sunnah kita lakukan, maka tinggal istiqomahnya saja. Tetapi kalau merasa, mohon maaf, usia sudah 60 tahun, malas mencari kebaikan, sholat dia lakukan, tapi masih di rumahnya. Ini kan lumayan berat kalau kita hanya modal sholat di rumah, Bapak Ibu. Kalau di rumah ya berapa sih pahalanya? Logikanya kalau kita mau cerdas, atau kalau orang itu cerdas, maka dia akan gunakan, mencari peluang, kapan saya harus mendapatkan pahala yang banyak, maka dia akan ke masjid, supaya dia bisa mengcover usia dia yang sudah terlambat tadi dengan ibadah-ibadah. Dia akan menambah dengan nawafil, sholat-sholat sunnat rawatib dia akan tambah. Dia akan memperbanyak baca Al-Quran, dia akan memperbanyak bersedekah. Ingat, selalu saya katakan, kalau sudah usia 60 tahun masih suka pegang uang, hati-hati, Anda akan menyesal. Tetapi kalaupun Anda mencari uang, tujuannya itu adalah untuk masa depan kita di akhirat kelak, perbanyak sedekah. Karena ini beriringan dengan usia, mohon maaf, kalau kita sudah, yuk coba, kebutuhan orang pensiun dengan yang aktif sama apa tidak? Tidak sama. Saya yang masih aktif, ya perlu performan, perlu tampil yang lebih. Kalau pensiun mau tampil sama siapa? Udah, jangan banyak beli-beli apa-apa, nabung akhirat saja lebih banyak. Kira-kira begitu.
Ini logikanya loh. Bukan berarti kalau saya nggak pensiun nggak akan mati, bukan. Tetapi ya mau kemana? Kalau dulu mungkin Anda ke kantor, Anda pergi ya diskusi dan lain sebagainya. Nah sekarang kemarin itu Mas Taufik itu di BI itu bagaimana cerdas mengelola uang. Tadi pagi saya dengar di radio itu juga dia berbicara tentang UMKM, luar biasa. Artinya apa? Kita juga harus berpikir ke masa depan. Masa depan yang hakiki itu yang jelas itu adalah tuh kuburan itu yang pasti, rumah masa depan. Kita itu selalu berpikir rumah masa kini saja. Berani ambil kredit, berani utang-utang mahal-mahal, padahal hanya untuk 60 tahun. Nah kita untuk rumah masa depan berani ngeredit nggak? Nggak berani kita. Bagaimana cara ngereditnya? Nih saya investasi untuk akhirat. Nih saya paksakan, saya harus ke masjid, saya harus ngaji dan lain sebagainya. Ini cara kita membeli untuk akhirat kita. Maka jangan hanya, mohon maaf, orientasi kita hanya di dunia saja, sementara kita melupakan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Maka kita tidak termasuk orang yang cerdas. Maka orang yang cerdas, kedisiplinan itu akan dia tumbuhkan. Selalu dia menghitung-hitung dirinya. Dan yang kedua adalah apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Berarti dia harus disiplin. Sholat dia harus disiplin. Coba usia kita sekarang sudah seperti ini, kalau sholat nggak disiplin, apa modal kita lagi? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, man hafadha 'ala shalah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Kalau kita konsisten itu berarti, mohon maaf, seperti yang disampaikan oleh Rasul SAW di saat beliau ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, mana perkara yang paling dicintai oleh Allah? Beliau jawab apa? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kita ini kalau sudah sholat, apalagi banyak alasan. Kadang-kadang puasa jadi alasan, nggak puasa jadi alasan. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar masih kerja, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi kapan kita mau as-sholatu ala waqtiha itu kapan gitu. Nah ini Allah, padahal ini adalah bagian daripada investasi kita. Bayangkan ini investasi. Makanya begitu Al-Mukarram Tuan Guru Manan mengambil di jalur imam sama beliau, saya bilang, wah ini kalah saya. Kenapa? Bayangkan loncatannya luar biasa. Begitu ada orang mau jadi muadzin, saya mau kemana kalau begitu? Habis sudah posisi. Padahal saya mau jadi muadzin. Kenapa? Saya mau mencari pahala melalui muadzin. Atau paling kalau nggak bisa imam ya muadzin. Ini mana muadzin? Maksud saya apa? Supaya benar-benar tulus menjadi muadzin. Bayangkan kapan kita mendapatkan pahala. Muadzin itu akan mendapatkan pahala dan akan menjadi saksi semua orang yang mendengarkan suaranya mengalun. Bebatuan, pepohonan, binatang, manusia itu akan menjadi saksi. Ya Allah, kalau begini kan produktif hidupnya. Inilah orang yang produktif hidupnya. Nah kita yang kurang produktif ini, maka harus pintar-pintar, cerdas kita. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan saya di sisi Allah? Bapak Ibu, kita ini kan tidak seperti orang kaya. Siapa yang paling kaya di sini? Coba angkat tangan. Mana yang kaya? Maksudnya yang kaya itu setiap sebulan itu 2 kali pergi umroh. Saya mau pergi. Nah kita kan tidak bisa seperti itu. Kalau dia bisa sholat, sekali sholat di sana itu berapa? 100.000 kebaikannya di Masjidil Haram. Sebentar-bentar dia ke Masjidil Haram, sebentar-bentar ke Kuba. Nah kita yang nggak banyak ini modalnya apa? Apa kita punya modal? Untuk mengejar orang-orang yang punya uang yang banyak pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi untuk sholat, bersedekah banyak, buat masjid di mana-mana. Nah kita ini kan kadang-kadang, disinilah pentingnya memanfaatkan waktu dan disiplin waktu itu menjadi keharusan. Makanya saya teringat dalam satu riwayat Ummu Hani, ya,
Itu termasuk keluarga baginda Nabi SAW, sepupu kalau nggak salah dari Rasulullah SAW. Tapi beliau sudah tua. Ini contoh bagaimana beliau disiplin dan bagaimana beliau mencontohkan kepada kita untuk menambah amalan-amalan. Begitu lewat baginda Nabi SAW di hadapan beliau, langsung beliau kejar baginda Nabi, ya Rasulullah, alimni atau akhbirni amalan a'maluhu wa ana jalisah. Jadi beliau sebelumnya mengatakan apa? Ya Rasulullah, inni qad kabirt wa dha'ift. Ya Rasulullah, siri-siri ketik semakin kesini, siri tua ida. Unazah, kita semakin kesini semakin tua apa semakin bajang? Hah? Semakin kesini, kecuali saya yang bajang terus. Tetapi siklus ya, kehidupan manusia semakin ke situ ya pasti akan semakin tua. Dan kalau sudah tua semakin lemah. Maka apa kata Ummu Hani? Saya ini sudah lemah ya Rasulullah. Maka tolong ajarkan saya amalan yang bisa saya lakukan sambil duduk-duduk, sambil santai-santai, tapi dapat pahala yang banyak. Lihat. Karena kalau kita tadi katakan kalau sudah tua, mau lari bersedekah atau mau lari mau cari rezeki itu kan sulit sudah. Ya, sholat saja kalau sudah tuaan, mohon maaf. Nih, terutama pesan untuk para imam. Ya, ini rata-rata tua, ini sudah pensiunan semua ini. Jadi kalau terlalu panjang, kadang-kadang nanti sakit kan balik. Psikologi pensiunan itu beda loh. Pensiun, sebelum pensiun banyak uang. Setelah pensiun pas-pasan. Kalau terlalu lama berdiri sholatnya juga kepengaruh lama-lama. Nggak semua sih. Termasuk usia itu pengaruh. Ponis oleh dokter yang pernah sakit-sakit. Jadi imam itu bisa menyesuaikan. Kecuali imam taraweh, karena memang di sini sudah diumumkan 1 juz setiap malam. Jadi yang kesini itu harus siap-siap bawa makanannya, bawa minumannya, ya kalau obatnya, kalau perlu, kalau sakit minum obat, kira-kira begitu. Ini maksudnya. Jadi Ummu Hani itu memberikan penjelasan kepada kita. Ya Rasul, kasih saya amalan ya Rasul, tetapi saya bisa lakukannya sambil duduk-duduk, dapat pahala yang banyak. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ini penting ini. Dan harus disiplin diamalkan supaya kita banyak pahala, bisa mengejar ketertinggalan dengan orang-orang kaya. Apa itu kata Rasulullah SAW? Sabbihillaha mi'ata tasbihatin fa innaha ta'dilu laka itqa raqabah mi'ata raqabatin. Anda ya Ummu Hani, konsisten Anda amalkan 100 tasbih setiap hari di luar sholat. Subhanallah, 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 100 kali sehari. Berarti kalau ini minimal sudah. Semakin banyak semakin bagus. Berapa pahalanya? Anda akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan hamba sahaya terbaik 100 orang dari keturunan Nabi Ismail. Kira-kira banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Dendek gara-gara puasa kena banyak masih dimentau, si lelah empadu. Ini puasa si alasan puasa. Banyak 100 budak yang kita merdekakan. Dari mana kita dapat uang? 1 budak saja kita nggak mampu beli. Kapan itu? Kalau kita mengamalkan 100 kali subhanallah, subhanallah. Ini kan simple, tetapi tidak semua orang bisa mengamalkannya secara konsisten. Disiplin mengamalkan ini maksud saya. Kemudian apa? Wa hamidillah mi'ata tahmidatin. Jangan lupa engkau Ummu Hani bertahmid, mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Berapa nilai pahalanya? Seperti Anda menyiapkan 100 kuda terbaik lengkap dengan peralatannya yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Ada yang punya kuda? Mungkin kalaupun ada kuda-kudaan, ya kuda lumping kali. Tapi kuda yang lengkap dengan peralatan perangnya. Di situ ada tempat senjata, di situ ada pakaian untuk menjaga keselamatan, lengkap. Itu ibaratnya pahala yang didapatkan oleh mereka yang mengamalkan tahmid 100 kali. Yang ketiga, wa kabbirillaha mi'ata takbiratin. Jangan lupa engkau mengamalkan 100 kali takbir setiap hari. Berapa nilai pahalanya kata Rasulullah SAW? Seperti Anda berkorban 100 unta terbaik. Ada yang pernah berkorban dengan unta? Lihat unta saja nggak pernah, bagaimana berkorban?
Ini bisa kita berkorban dengan unta. Kapan? Kalau kita konsisten, disiplin mengamalkan Allahu Akbar 100 kali. Kemudian halili mi'ata tahlilatin, baca la ilaha illallah 100 kali. Berapa pahalanya ya Rasul? Mil'us samawati wal ard, isi bumi dan langit ini milik Anda kalau kita bertahlil 100 kali. Makanya orang mau bertahlil semakin 1000, 2000, 3000 silahkan, semakin bagus. Mau nyeribu tiap malam asal subuhnya tetap sholat. Jangan gara-gara nyeribu semalam lah. Kembe yang baru tulis nyeribu semalam. Girangan batu gara-gara nyeribu tidak pernah sholat wajibnya. Nah ini yang keliru. Kata Allah, ini kaitannya dengan ibadah secara umum. Apalagi puasa. Puasa ini justru ibadah yang benar-benar mengajarkan kepada kita kedisiplinan. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Coba, kita itu diajarkan untuk menahan diri. Wa kulu washrabu hatta yatabayyan. Kita boleh kalau malam itu sekuat-kuatnya makan. Ya. Tapi saya itu berbeda Tuan Guru. Kalau di rumah semangat makannya tinggi sekali. Kalau di hotel itu enggak. Makanya ini agak besar ini karena di rumah itu senang makan. Padahal makannya enggak enak-enak. Kalau bahasanya enggak enak, tapi nikmatnya beda. Teri saja itu ya Allah bisa nambah. Tambah baju lagi, wah Allah, itu temannya itu. Tapi di hotel itu sudah ada rawon, ada baunya sudah kecium, bau hotel sudah enggak, kayaknya kurang selera. Saya berturut-turut kemarin malam sebelumnya di rumah jabatan Pak Kapolda buka barang. Semalam setelah dari Bank BI saya langsung ke pengadilan negeri sama Pak KPT yang baru. Ya kalau di luar bukan jaim bisa kita makannya sedikit. Es dikurangin, tapi kalau di rumah Masya Allah, nah itu boleh kalau itu ya, mau makan sekuatnya di rumah, di luar rumah boleh kalau malam hari. Tetapi kalau sudah mulai tulu'il fajr, inilah baru imsak. Menahan diri berpuasa itu artinya imsak. Kapan? Imsakun min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang namanya imsak itu adalah berhenti untuk makan dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sejak kapan? Dari semenjak masuknya waktu fajar, dan itu ditandai dengan azan. Hati-hati, kita sudah punya HP, azan juga sudah kita tahu. Di RRI mohon maaf, kalau perlu kita sebut RRI karena dia sering menyiarkan kita. Sengaja dia pakai musola yang terlambat terus. Nah itu keliru, itu salah. Giliran imsak dia pakai musolanya itu memang terlambat terus di azan 10 menit. Nah itu keliru, itu salah. Ya, itu batal puasanya kalau ikut musola yang di situ, yang terlambat. Mana yang dipakai? Pakai yang ada di jadwal imsakiyah dan yang ada di Radio Republik Indonesia, itu yang paling biasanya disiplin dalam urusan ini. Ya. Jadi itu. Jadi imsak itu adalah ditandai dengan terbitnya fajar. Nah bagaimana dengan kebiasaan kita di Indonesia yang imsaknya itu 10 menit sebelumnya? Apakah setelah 10 menit atau imsak yang disiarkan dari radio itu kita masih boleh menyantap makanan? Boleh. Jadi itu dalam bentuk kehati-hatian sebenarnya, tetapi bukan harus berhenti. Ya, maksudnya imsak ya Anda harus bergegas, bersiap-siap, ya bersihkan giginya, ya kan, mempersiapkan diri untuk ke masjid, kira-kira begitu. Tetapi masih boleh mengonsumsi makanan. Ya, jadi ini. Jadi jangan kalau giliran imsak sahurnya cari yang lambat, giliran berbuka cari musola yang cepat. Nah ini juga nggak benar ini. Ya, kembali kepada kedisiplinan kita. Ini menunjukkan bahwasanya puasa mengajarkan kepada kita disiplin. Disiplin berbuka, disiplin sahur, disiplin taraweh. Ya. Disiplin taraweh maksudnya tidak harus setelah isya, tetapi setiap malam harus taraweh. Kenapa? Karena prasyarat kita untuk mendapatkan ampunan itu adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Di antara syarat kita
Ya, wasilah kita untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah itu adalah bila mana kita konsisten menghidupkan malam-malam hari di bulan Ramadan dengan banyak ibadah. Maka jangan sampai, mohon maaf, semangat ibadahnya itu hanya di 10 pertama saja. Ini sebentar lagi kita sudah mengakhiri 10 pertama. Begitu 10 kedua mulai kurang. Begitu dikasih bonus Lailatul Qadar semakin menjauh. Sehingga saya ibaratkan kayak kita sedang lomba lari maraton. Masya Allah, awal-awal pesertanya banyak. Mungkin karena di situ ada kaos baru, ada baju baru, macam-macam. Sampai ujung sana itu hanya beberapa orang saja. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka saya yakin apa yang merupakan janji Allah, ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya, itu tidak mungkin kita diampunkan oleh Allah SWT. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Ini hada Allah. Jadi semua di dalam ibadah puasa kita ini benar-benar diajarkan untuk kita disiplin. Ya, sholatnya harus disiplin, imsaknya harus disiplin, sahurnya juga harus disiplin, tarawihnya harus disiplin. Sehingga bila mana kedisiplinan ini kita lakukan dengan baik secara kontinu. Lihat apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah apa? Perkara baik walaupun sedikit tetapi konsisten. Konsistensi, disiplin melakukan ibadah, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena ini ada sesi tanya jawab nanti, maka penegasan kembali, apakah kita sudah disiplin dalam kehidupan ini? Kalau boleh jujur kepada Allah, ini kita jujur tanpa kita melihat siapapun. Kalau kita dari sisi teori kedisiplinan itu ada di dalam Islam, tetapi yang mempraktikkannya itu adalah orang-orang kafir. Sehingga mohon maaf, kenapa mereka bisa berjaya dalam hidup ini, menguasai segalanya, bahkan maju, berjaya mereka, karena mereka itu disiplin. Maka kita tidak ada cara lain, mohon maaf, kalau kita ingin mengimbangi mereka. Karena sama saja kalau kita berbicara kemampuan, makannya kita sama, hidupnya kita 24 jam juga sama, kemampuan kita juga sama sebenarnya. Tetapi yang tidak sama itu adalah bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai kedisiplinan tadi. Mereka itu disiplinnya luar biasa. Bayangkan kalau sudah tidak disiplin melakukan apapun, maka yang terjadi kemudian adalah semuanya ke belakang itu akan bermasalah. Makanya kenapa puasa ini dihadirkan oleh Allah SWT kepada kita hambanya, supaya kita bisa mengambil manfaat dari puasa. Makanya ada ungkapan Allah di ujung surat Al-Baqarah yang kaitannya dengan puasa itu. Apa? La'allakum tattaqun. Bapak Ibu, takwa itu salah satu maknanya adalah disiplin. Ya, di antara sekian banyak maknanya, karena semua ibadah yang kita lakukan dalam Islam ini muaranya adalah ketakwaan. Mau ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu semuanya takwa. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman, salat, bersedekah. Kemudian di ayat yang lain disebutkan bahwasanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang takwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Semua yang disebutkan dalam ayat tadi kaitannya dengan hubungan sosial kita dengan masyarakat. Sehingga mohon maaf, takwa itu ibaratnya adalah keseimbangan kehidupan manusia di dalam menjalani kehidupan dunia akhiratnya, sehingga dia baik dunia, baik akhiratnya. Itulah takwa. Maka disinilah pentingnya kedisiplinan, kehati-hatian. Ya, kalau saya mengambil ini kesimpulan terakhir, ya, bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab, ya Ubay, mat taqwa? Ubay, apa sih takwa itu? Orang selalu menyebut takwa. Saya tanya Anda, apa takwa itu? Apa jawab Ubay? Ya Umar, hal ittakhazta tariqan za syaukin
Famada amilt. Umar, kalau Anda pernah melewati satu jalan, satu kawasan yang di situ di dalam perjalanan Anda akan menemukan banyak sekali beling-beling, ada paku, ada berbagai macam ujian di situ di jalan itu. Kira-kira Anda akan jalan bagaimana, Sayyidina Umar? Cara Anda berjalan bagaimana? Maka apa jawab beliau? Tasyammartu wa hadzart. Saya hati-hati. Saya harus pilih-pilih dulu kemana posisi kaki saya. Lihat. Ini menunjukkan itulah takwa ya Umar. Kira-kira kalau mau tahu itulah yang namanya takwa. Jadi takwa ini adalah kehati-hatian dan disiplin. Ya. Kan disiplin itu adalah kemampuan kita untuk taat kepada aturan, taat kepada perintah, taat menjalankan segala yang memang menjadi seharusnya kita lakukan. Maka hadirin Allah, inilah puasa yang harus kita syukuri, bahwasanya banyak sekali pelajaran-pelajaran dari berpuasa, termasuk berbicara kedisiplinan itu diajarkan oleh puasa. Saya pikir demikian hadirin Allah yang dapat kami sampaikan, karena pada sesi berikutnya adalah tanya jawab seputar tema yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, terutama sekali untuk kita membentuk pribadi yang disiplin. Benar-benar kedisiplinan ini menjadi permasalahan umat Islam. Saya kita katakan bangsa, tetapi umat Islam. Ya, disiplin ini menjadi problem yang paling besar. Terutama sekali kalau saya itu di saat hadir acara-acara pengajian. Ya, ruah-ruah. Ya, kalau acara undangan PHBI, waduh, itu paling undangannya jam 8. Saya tanya, ini jam 8 mana? Indonesia atau Arab? Saya tanya begitu. Arab atau mana? Kalau dia sebut Indonesia, berarti seolah-olah kita paham masih bisa ditoleransi, masih bisa terlambat. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus berpikir sekarang bagaimana mengonsep acara. Dan itu ada di tangan Bapak kita semua, Bapak Ibu. Karena kita hidup di masyarakat. Terutama di masyarakat itu banyak sekali perayaan-perayaan. PHBI. Kita berharap PHBI itu akan melahirkan orang-orang yang disiplin. Kalau perlu generasi depan itu adalah generasi disiplin. Bagaimana? Buat acara on time. Kita harus paksakan itu. Terlambat tinggalkan saja. Udah nggak ada waktunya lagi kita berpikir, oh Al-Mukarram. Al-Mukarram kalau telat, sudah. Jangan pakai Al-Mukarram. Nah itu ya. Masa Al-Mukarram mengajarkan keterlambatan? Ini menyalahi Al-Quran. Saya mohon maaf, tidak bisa seperti itu. Tiang, kalau ada satu acara sudah seperti ini, dia telat, saya tinggalkan. Mohon maaf. Makanya kalau ngundang saya harus siap, disiplin. Kalau nggak disiplin, jangan undang saya. Saya sudah bicara di sini ini. Saya pikir demikian, terima kasih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab, dipersiapkan kepada 3 orang pertanyaan berikut. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang hormati dari Agung Al-Mukarram beserta seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sigi dan Agung matur kami Agung atas luar biasa penjelasannya. Namun yang pengen garis bawahi adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tangkapkan lunas penjelasan lebih ya. Semua zikir untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Namun dewek pribadi yang mungkin masih lemah dalam zikir lunas yang utami, zikir yang utami dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dewek lunas pencerahan dan penjelasan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kemarin itu temanya kemarin menarik juga sebenarnya. Puasa itu untuk merubah karakter bangsa. Tapi ini sulit, karakter bangsa itu dirubah. Sama dengan mentimur bengkok, kalau diluruskan lebih baik yang patah daripada lurus. Nah sekarang ini temanya disiplin, puasa itu bukan disiplin. Nah ini juga termasuk sulit, sangat sulit. Apalagi pada disiplin untuk melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang sehari-hari juga sangat sulit. Yang bisa yang melaksanakan menjalankan disiplin hanya TNI dan Polri, Bang. Karena di sana itu kalau ada disiplin dihukum, bahkan di sel gitu. Kalau kita seperti ASN atau guru mungkin namanya begitu, apakah bisa? Banyak guru muridnya sudah hadir semua, gurunya yang terlambat, tapi kalau muridnya terlambat dihukum begitu. Nah begitu juga para pejabat. Para pejabat itu rakyatnya itu menunggu sampai padahal sudah diundang jam 9, jam 10 dia datang. Nah begitu juga para tuan guru diundang juga jam 9 itu jamaah sudah menunggu. Begitu juga untuk menyampaikan tausiahnya atau ceramahnya begitu. Banyak tuan guru yang begitu juga. Nah mohon apa hukumnya ini masalah disiplin ini tuan guru? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kan guru, saya jadi ingat dengan saya dulu pernah tugas di Bali dan sebelum abad 21 itu tahun 2000 itu pernah di Bali. Waktu itu saya ingat gubernurnya terpilih Gubernur Sumatera itu sangat disiplin, artinya benar-benar pas begitu undangan jam 8, begitu jam 8 itu langsung dimulai caranya. Nah, tapi tadi terkaitnya kenapa orang-orang yang justru non-muslim itu tadi sudah disebutkan di luar tidak disiplin, sementara kita kalau katanya Pak Rektor itu hanya buka puasa aja disiplinnya, on time benar gitu. Maghrib langsung buka puasa pas on time sekali. Kalau mohon mungkin ada penjelasan atau supaya kita meningkatkan disiplinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang utama kaitannya dengan zikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada dasarnya semua zikir itu sama. Karena di dalam Al-Quran perintahnya adalah fadkuruni adkurkum. Anda ingat kepada saya, kata Allah, maka saya pasti ingat Anda. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau mengingatku sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara kita mengingat Allah SWT? Tentu mengingat Allah itu banyak sekali. Ya, cara berzikir kepada Allah itu banyak sekali. Makanya ada yang dikenal kalau klasifikasi zikir itu ada yang disebut dengan adzikru bil lisan, wadzikru bil qalbi, wadzikru bil jawarih. Jadi ada 3 cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah adzikru bil lisan. Zikir bil lisan yaitu dengan ucapan amalan-amalan itu bisa kita lakukan apapun itu. Kalimah-kalimah thayyibah itu bisa dilakukan. Karena itu di saat seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, sekelompok orang-orang miskin datang menghadap Rasulullah SAW. Ja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah SAW. Sekelompok orang muhajirin, namanya orang muhajirin itu yang tergambar apa? Kemiskinan. Kenapa mereka miskin? Karena mereka memprioritaskan Allah di atas segalanya, sehingga mereka berani miskin, meninggalkan harta di Mekah, keluarga yang tidak beriman, aset yang ada dia tinggalkan demi Allah, dan dia datang menjadi orang-orang miskin. Makanya dalam surat Al-Hasyr disebutkan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir miskin yang datang dari orang-orang muhajirin. Itu ketika Bapak Ibu orang-orang muhajirin ini datang menghadap Rasulullah SAW, apa kata beliau? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur wan na'imil muqim. Ya Rasulullah,
Enak sekali jadi orang kaya ya Rasul. Lebih enak jadi orang kaya kelihatannya. Kenapa? Sudah posisinya tinggi, pahalanya juga banyak. Bayangkan yang dilihat itu adalah orang-orang kaya yang taat, orang-orang kaya yang suka bersedekah. Maka Rasul SAW bertanya, apa enaknya menjadi orang kaya? Kalau kita disuruh milih kira-kira yang mana? Mau kaya apa miskin? Ini pilihan doang, ini nggak bener ini. Ini hanya masa milih saja nggak berani? Bukan nomor 1, nomor 2 lagi. Nggak ada hubungannya. Kaya atau miskin? Ya, tentu tergantung posisi kita masing-masing ya. Kalau saya pilih yang kaya saja dah. Ya, karena Rasul SAW bertanya, apa enaknya menjadi orang kaya? Apa jawab orang-orang miskin ini? Ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasul, kami orang yang miskin ini dengan orang kaya kok sama ya Rasul? Apanya yang sama? Salatnya yang sama. Zuhurnya kami miskin disuruh 4 rakaat. Yang kaya juga 4 rakaat. Nggak ada diskon kepada kami yang miskin. Udah kamu yang miskin-miskin supaya banyak waktu cari uang sana, diskon setengah, 50% sholatnya. Ada yang seperti itu? Pernah dapat diskon sholat? Nggak ada. Apalagi yasumuna kama nasum, puasanya juga sama ya Rasul. Kita puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang miskin seperti itu. Seharusnya yang kaya, karena dia kaya, kasih 2 hari puasa. Jangan, biar dia jerih, jadi jangan rugi. Kan begitu seharusnya. Tapi ya Allah, sama ya Rasul. Kami yang miskin puasanya sama, yang kaya juga puasanya sama. Terus wa yatasaddaquna bi fuduli. Yang tidak sama itu ya Rasul, giliran sedekahnya ya Rasul. Dia satu masjid sendirian, dia anak yatim semua dia handle, dia fakir miskin dia kasih THR semua. Kami ini apa? Kami nggak bisa apa-apa ya Rasul. Mau ngasih THR kami juga belum cukup. Nggak, bener nggak? Mau bersedekah masih kurang. Terus ya gimana kami ya Rasul untuk bisa menyertai orang-orang kaya itu dari sisi amalan? Apa yang harus kami lakukan? Maka beliau mengajarkan zikir. Apa kata beliau? Bikulli tasbihatin sadaqah wa bikulli tahmidatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah wa bikulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Maka Rasul SAW karena melihat itu orang-orang yang miskin, maka beliau menenteramkan hatinya supaya jangan, untung dia datang kepada Rasulullah. Kalau saya pasti bilang apa? Siapa suruh lo miskin? Kasihan deh lo, kan begitu. Tapi Rasul tidak mungkin itu akan menyinggung perasaan orang miskin. Beliau katakan, sudah, walaupun kamu miskin, kamu masih bisa mengejar orang kaya dari sisi pahala. Apa yang dilakukan? Banyak-banyak tasbih, banyak-banyak tahmid, banyak-banyak takbir, banyak-banyak tahlil. Ajak orang ke masjid supaya dapat pahala sedekah. Ajak orang untuk melakukan kebaikan dapat sedekah, kata Rasul. Termasuk melarang orang lain melakukan kemungkaran juga dapat sedekah. Sudah itu semua bisa Anda lakukan. Ini lagi malam-malam kalau sudah kamu berkeluarga, sudah tidur bareng sama istri, dapat pahala sedekah. Kira-kira ada yang nggak senang tidur sama istri? Wah, kira-kira kalau sudah pakai ini nggak bisa, pakai itu nggak bisa, udah datangi istri saja, itu sudah pahalanya besar. Ya Pak Jilham, bersedekah. Nanti bilangnya apa? Bukan ibadah, cari pahala. Ya, kita cari pahala. Jadi kita cari sedekah, kira-kira begitu. Ini hamba Allah. Jadi tadi disebutkan zikirnya ini. Tetapi memang kalau tadi di klasifikasi yang Umi Hani itu disebutkan, yang satu itu pahalanya seperti 100 onta, 100 ini. Tetapi begitu menyebut la ilaha illallah, semua bumi dan isinya ini adalah pahala dengan ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan maka la ilaha illallah itu memiliki posisi yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau kita berbicara dari sisi nilai pahala, ya, karena dia juga menjadi kalimat penutup manusia di saat talqin. Laqinu mautakum
la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya dia lebih mulia. Karena kalau dia sama mulianya, maka kita disuruh talqin, lakinu mautakum tasbih. Kan begitu? Tetapi nyatanya ini menunjukkan bahwasanya posisi la ilaha illallah itu di antara yang lain-lain itu nilainya lebih spesial. Kira-kira begitu. Sholawat juga harus dilakukan, ya, hauqalah juga diamalkan. Semua kalimah-kalimah thayyibah itu bisa diamalkan, tetapi ada prioritas, ya. Makanya inilah indahnya Islam, supaya kita tidak monoton. Mohon maaf kalau hanya zikir saja, mungkin ada suasana di mana kita akan sampai kepada rasa capek, ya. Atau mohon maaf jenuh. Baca Quran, mohon maaf, di saat kita baca Quran, wih semangat, tahu-tahu sudah tidur dia. Quran yang membaca. Kenapa? Ngantuk kita. Nah, supaya variasinya banyak, setelah baca Quran mau ngantuk, jalan tasbih. Kira-kira begitu. Jadi supaya kita semakin kuat untuk dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kira-kira begitu. Yang kedua, benar ini ayahanda menjadi realita. Ini fakta. Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Haji Ilham, bahwasanya di komunitas masyarakat muslim itu cenderung kedisiplinan itu diabaikan. Maka sebenarnya kita sudah mendapatkan janji Allah satu, siapapun yang tidak disiplin maka dia akan terlambat dalam segalanya. Dia akan menyesal dalam urusannya, dia akan terlambat berkembangnya, kemajuannya dan sebagainya. Dan inilah yang kita rasakan. Negara barat karena mereka mampu menerjemahkan firman-firman Allah tadi, ya. Makanya jangan sampai heran. Salah seorang ulama dari Mesir, ya, itu Muhammad Abduh kalau tidak salah, beliau bertutur, wajadtul islama fi Auruba walam ajidhu fi biladi. Saya menemukan Islam itu di Eropa, tetapi saya tidak menemukannya di negara saya di Arab. Beliau bersaksi. Kenapa? Karena beliau pernah ke Amerika, lantas beliau melihat kondisi orang di sana. Ternyata orangnya sudah disiplin, bersihnya luar biasa, taatnya kepada hukum itu luar biasa. Nah, kita ini kan belum mampu itu. Parkir saja kita semeraut. Di sana itu Masya Allah nggak ada yang pakai cuit, nggak ada. Tapi sudah rapi parkirnya. Kenapa? Karena setiap dia parkir itu berbayar. Di sini begini biayanya, di sini segini biayanya. Dia harus mengambil, beli kartu untuk dia parkir saja, atau dia bayar pakai koin untuk dia parkir saja. Sehingga kalau dia tidak berbayar di situ, kalau dia nggak bayar, itu tidak akan bisa parkir di situ. Atau kayak model kita, main keluk-kelukan doang, lah iya. Oh, nggak bisa, Anda sudah parkir di situ dari jam sekian, sudah terekam semua. Kalau kita melanggar lalu lintas, sampai detik ini belum bisa diterapkan, ya, tilang yang online itu, yang terekam langsung itu sulit. Sekarang mohon maaf, Saudi, saya pikir dulu Saudi itu akan sulit berkembang, masih hebatan kita. Ternyata sekarang Saudi itu sudah semua by system. Makanya jangan kaget kalau kita berangkat mau kemana-mana pakai bus, mau Mekah, Madinah, ke Taif, kemana, semua sopir-sopir itu tidak ada lagi yang berani ugal-ugalan kayak. Kenapa? Kalau berani cepat itu sudah terekam oleh pendeteksi kecepatan. Apalagi sopir, kebetulan sopir yang membawa kita itu orang-orang Indonesia. Sampai saya bertanya, ya Allah, kita serba sulit di sini. Kenapa? Bawa bus kecepatan hanya 80 lebih, itu kena denda. Dendanya bukan perusahaan kita. Seringkali kami membayar denda di akhir bulan. Itu secara otomatis. Begitu gajian, masuk selip, Anda dipotong sekian karena Anda sudah melakukan pelanggaran sekian kali. Kira-kira kalau begitu berani disiplin apa enggak kita? Memang kita harus bayar juga ini, baru kita berani disiplin, ya. Ternyata memang segala sesuatu itu harus dipaksakan. Untuk disiplin itu harus dipaksakan, ya. Kita harus paksakan, harus mulai berani memaksakan, dan perlu pakai ya tadi punishment. Punishment itu kan berarti harus ada sanksi, termasuk harus berbayar, ya. Ini kadang-kadang kita punya tukang parkir
Sudah parkir nggak ada orangnya. Begitu kita mau keluar, tweet, yuk kapan? Cerdas sekali ini. Kadang-kadang kita nggak ikhlas juga ngasih. Kenapa? Giliran kita keluar, tweet. Begitu tadi kita ini kok sulit sekali nyari tempat parkir, menyesuaikan sulit. Nah ini disinilah pentingnya by system. Ya, maka kalau ayahanda tadi bertanya dari mana kita mulai? Yang paling strategis kalau menerapkan aturan adalah yang memiliki otoritas. Pemilik kekuasaan. Siapa itu? Bapak. Kita ini bapak punya otoritas terhadap anak kita. Berarti di keluarga itu sudah harus diterapkan disiplin. Jadi jangan suruh Pak Jokowi menertibkan anak kita. Salah. Kita yang lebih tinggi dari Pak Jokowi dalam urusan rumah tangga. Maka kita desain di situ. Kita terapkan dulu. Sampai ke atas. Maka pemerintah sudah harus mencontohkan kedisiplinan. Makanya tadi di Bali contohnya. Kenapa beliau bisa disiplin? Karena beliau sudah komitmen dengan itu dan dia sudah mungkin buat regulasi. Kalau ada orang yang terlambat maka dia akan siap dengan sanksi-sanksi. Bisa jadi. Kalau kita terapkan di sini itu bisa, tapi bukan kita yang menerapkan. Siapa? Pemegang otoritas. Alias siapa? Penguasa. Sekarang taruhlah Pak PJ buat aturan. Kantor begini, acara pokoknya harus mulai jam sekian. Kalau ASN masuk jam sekian. Yang terlambat potong sekian persen. Kalau bulan pertama mungkin banyak dipotong. Bulan kedua, bulan ketiga bingung juga kalau dipotong-potong terus kan. Oh, akhirnya rajin. Kenapa? Ada sanksi di situ. Dia juga ada reward, kasih reward kalau yang disiplin. Kira-kira begitu. Jadi ini penting. Maka kita harus mulai dari pemegang otoritas. Ya, mereka-mereka yang memiliki kekuasaan itu termasuk menerapkan, termasuk para tuan guru al-mukarramun. Ya, itu harus jadi contoh. Kalau pemerintah dengan kekuasaannya, al-mukarramun dengan keteladanannya, dia harus memberikan contoh. Tidak ada toleransi siapapun dia kalau sudah terlambat, ya kecuali karena emergensi. Faktor-faktor yang di luar kehendak manusia, di jalan ban pecah. Ya, atau ada tabrakan, ada masalah, itu kan di luar kehendak kita. Tetapi kalau dengan mohon maaf alasan-alasan yang lain dia harus terlambat, maka tentu kita harus mendisiplinkan. Ya, ayahanda saya pikir demikian. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di penghujung kajian ini mari kita ikhlaskan niat, khusyukkan pikiran, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan semua usaha-usaha kita dimudahkan oleh Allah SWT, diterima oleh Allah SWT. Kita semua sehat menjalani puasa dan yang paling penting kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم والشهر العظيم من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتراويحنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah jemaah rahimahullah, kita kajian kita bahas